Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Rahayu, Salam Taklim Makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang pertama. Kita akan coba menguraikan tentang ilmiahnya wujud Allah. Karena wujud ini adalah pengenalan dasar untuk kita belajar Islam, sebagaimana di dalam rukun Islam sendiri syahadat yang kita ucapkan, yaitu dua kalimat syahadat itu adalah mestinya kita menyaksikan Allah dan Rasulullah, tentunya yang kita saksikan berupa wujud. Tetapi wujud ini perlu hati-hati diterangkannya, karena jika salah menerangkannya, jika tidak diilmiahkan, tentu akan banyak persepsi yang salah, distorsi, friksi, sehingga kita akan terjebak di makna syirik atau salah akan memaknai wujud Allah itu sendiri. Karena Allah itu di dalam keterangan yang lainnya, dia adalah laisa kamisli syai'un, maka mesti jeli untuk menerangkan makna wujud itu sendiri. Wujud ini adalah sifat 20 Allah, yaitu sifat yang utama yang berdiri sendiri. Kita kebanyakan umat Islam akhir zaman, kebanyakan kita masih sebatas tahu nama saja, nama Allah itu saja. Nah, di balik nama ini, untuk mengenal Allah mesti kita tahu sifatnya. Nah, kalau kita tahu sifatnya, pasti tahu namanya. Tapi kalau tahu nama, belum tentu tahu sifatnya. Nah, misalkan asin, kita tahu sifatnya, maka ada namanya. Angin, kita tahu rasa hembusannya, barulah kita tahu namanya. Ataupun panas, walaupun nggak ada wujudnya, tapi karena kita tahu sifat panasnya, maka kita pun tahu namanya. Jika dibalik, tahu nama jika tidak tahu sifatnya, pasti akan kita tersesat dengan membayangkan sifat yang melekat pada nama itu dengan wujud-wujud lainnya. Dan itu sangat bahaya, karena secara praktikal saat kita sholat, walaupun Allahu Akbar, lantas mana sifat yang kita hadirkan yang ada di balik nama itu? Jika belum tahu sifatnya, maka tentu saat menyebut nama Allah, bayangan segala sesuatu itu yang muncul macam-macam. Ada kompor yang belum dimatikan, ada kunci motor yang belum ketemu, ada tagihan hutang, ada janjian mau arisan, dan sebagainya. Maka walaupun kita sebut namanya seolah-olah sudah menyembah Allah, tapi jika hanya kenal nama, maka sifat yang wujud itu mestinya kita saksikan, kita hadirkan, kita ingat. Kita malah tidak bisa mengingat Allah yang wujud sifatnya. Nah, Allah itu sifatnya wujud, artinya mewujud, dia ada wujudnya. Nah, ini hati-hati, ada wujudnya, tapi wujud itu bukan Allah. Karena Allah akan dikenali di alam manusia karena dia menempati wujud, tapi wujud itu bukan Allah. Nah, analognya begini, jika matahari menghampiri alam manusia adalah lewat nurnya atau cahayanya, maka kita kenali matahari itu adalah lewat sinarnya. Karena mata kita tidak sampai pada matahari, telunjuk kita pun tidak bisa sampai pada matahari. Yang sampai pada kita adalah sinarnya matahari itu sendiri. Yang sinar itu adalah mewakili sifat mataharinya, sehingga kita mengenali matahari adalah lewat sinarnya. Nah, tetapi sinar matahari yang mestinya tidak pernah berubah, kenyataannya saat pagi, siang, dan sore, sinar itu berubah-berubah. Pagi warnanya merah, kemudian saat siang terang benderang menyilaukan, dan sore berubah menjadi merah, keemasan, dan sebagainya. Tapi perlu diketahui, sinar matahari itu tidak pernah berubah.
dan sinar matahari itu selalu berkekalan dengan mataharinya. Nah, kenapa kok berubah? Ternyata media rambat daripada sinar matahari itulah yang membuat kita mengenali wujud daripada sifat sinar matahari itu seolah-olah berubah. Pagi, siang, dan sore berubah. Maka yang terlihat pada sinar matahari itu adalah sangat dipengaruhi dengan gelombang udara, tekanan udara yang membawa pancaran daripada sinar mataharinya pada dimensi alam manusia atau panca indera manusia yang menghubungkan sehingga kita bisa melihat sinar matahari itu seolah-olah berubah. Demikian analog akan Allah juga. Allah menghampiri alam manusia adalah lewat nurnya. Karena Allah Maha Mutlak, maka jangan bayangkan mutlak itu bisa berhampiran dengan seluruh yang relatif. Maka relatif itu akan hangus, nol ketika dia berhampiran dengan mutlak. Nah, Allah memakai nurnya yang di dalam Quran dikiaskan sebagai cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. An-Nur 35. Yang nur ini ternyata ada yang membawa, yaitu seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau bah 128. Maka, perhatikan ya, Allah menghampiri manusia lewat nurnya, dan nurnya ada yang membawa, yaitu wujudnya manusia. Maka secara ilmu fisika, wujud cahaya nur Allah itu tadi kiasnya akan mewujud di alam manusia berupa wadah yang membawanya. Sedangkan sinar nur Allah tadi adalah fi'il sifat yang mewakili sifat Allahnya. Fi'il sifat itu artinya sifat yang mewakili. Maka Allah yang diwakili nur, dan nur yang diwakili dengan wujud manusia, seorang manusia. Logikanya, jika Allah yang Maha Mutlak tentu tidak bisa terlihat, tidak bisa terjangkau, karena mutlak itu sifatnya unlimited, undeskripsi, undefinisi. Kemudian lewat cahayanya, kemudian lewat wadahnya, maka wujud nur Allah itu akan serupa dengan wadah seorang manusia yang membawanya. Sedangkan nur Allah itu mewakili daripada sifat Allahnya, maka wujud Allah, wujud nur Allah akan serupa dengan wujud seorang manusia yang membawa nurun ala nur, atau yang disebut di akhir zaman sebagai pembawa wasilah, yang dulunya disebut dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu bukan manusia. Nah, wadahnya manusia. Jika Rasulullah akan selalu ada pada wujud manusia, Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, Rasulullah Ibrahim, maka selamanya wujud Rasulullah akan berupa manusia yang membawa nur daripada Rasulullah itu sendiri. Maka wujudnya Rasulullah itu akan sama dengan wujud manusia yang ditempati atau sebagai wadah daripada Rasulullah itu. Nabi manusia, Rasulullahnya bukan manusia. Tapi saat menempati manusia, maka wujudnya akan terlihat sebagai manusia yang di zamannya yang membawa nur itu atau ditempati oleh Rasulullah itu. Sama halnya presiden, itu bukan manusia. Presiden itu nur atau jabatan atau potensi, tidak bisa terlihat, tapi dia bisa terlihat saat dia menempati manusia. Dulu wujudnya adalah seorang Bung Karno, kemudian habis masa jabatannya, kemudian waris kepada seorang Bung Pak Harto, kemudian waris kepada seorang Habibie, dan terusnya sampai sekarang adalah presidennya adalah Bapak Jokowi. Nah, presidennya sendiri tidak terlihat, tidak berwujud, tapi dia mewujud karena ada yang membawa atau sebagai wadah daripada jabatan itu bertempat, yaitu manusia. Tidak ada
wujud lain, karena tidak menempati monyet, yang ditempati selalu adalah manusia. Maka wujudnya presiden adalah seorang manusia. Tetapi manusia ini di tiap zaman akan berbeda-beda. Maka betul di dalam At-Taubah 128, carilah seorang manusia di zamanmu sendiri, yang itu adalah seorang yang membawa wasilah yang dipakai Allah sebagai wadah daripada pembawa daripada nur Allah, pembawa dari wasilah, pembawa dari gelombang daripada Allah Ta'ala. Yang dibalik manusia itulah ada nur Allah, dan di ujungnya adalah Allah itu sendiri, ujung daripada nur itu. Allah dan nur itu berkekalan, tidak pernah terpisahkan. Umur matahari akan sama dengan umur sinarnya. Yang sampai pada matahari adalah sinarnya. Tidak ada hal apapun yang sampai pada matahari kecuali sinarnya. Demikian juga dengan Allah, yang sampai pada Allah adalah nurnya, dan Allah dengan nurnya berkekalan dan tidak terhijab. Maka untuk menuju sampai ke hadirat Allah Ta'ala, mesti kita lewati beserta adaptasi dengan nurnya Allah itu sendiri. Nurun ala nur, itu adalah terbentang dari nur Allah, nur malaikat Jibril, dan nur Muhammad. Maka adaptasi menuju Allah mesti lewat orang yang dipakai wadah daripada gelombang-gelombang nur tadi di tiap dimensi tadi. Maka mesti kita temukan pembawa wasilah yang perintahnya ada di Al-Maidah 35, wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah, itu artinya perintah, tali penghantar, penghubung. Karena jika kita apapun yang kita kerjakan, zikir, ibadah, sholat, yang tidak ada hubungan gelombangmu dengan gelombang Allah, maka tentu akan putus atau nggak akan nyambung. Sholatmu pun pasti lalai, zikirmu pasti nggak nyambung, ibadahmu pun pasti nggak sampai. Maka wajib kita mencari wasilah. Wasilah adalah tali penghantar, yaitu hubunganmu dengan Allah Ta'ala dan lewat nurnya. Maka nurnya itu ada di balik seorang wali, yang dulu ada pada Nabi Muhammad, yang isinya adalah Rasulullah Muhammad, yang ujungnya adalah Allah Ta'ala sendiri. Wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad itu sama saat dilihat di dimensi dunia atau akal pancaindera orang lain untuk melihatnya. Di dalam ayatnya adalah seorang manusia, artinya ada seorang yang terpilih. Maka kita harus mencari orang itu, yang dibalik orang itu adalah pembawa wasilah, atau dibalik ada wasilah itu sendiri. Perintahnya jelas mencari, dan kriterianya jelas adalah seorang manusia di zamanmu sendiri, bukan zaman lalu, bukan zaman dahulu, bukan zaman orang lain, mesti di zamanmu sendiri. Artinya Rasul utusan itu mesti ada di zamanmu sendiri. Kekeliruan kita adalah mengira Rasulullah itu tidak ada setelah berlindungnya Nabi Muhammad, padahal Nabi sendiri sampaikan, sepeninggalku nanti itu hanya masalah sebutan, warisnya adalah kepada al ulama warasatul anbiya. Dulu memang disebut Rasulullah, tapi karena ada momentum daripada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan zaman setelah Nabi Muhammad, maka membedakan itu adalah disebut sebagai al ulama waris. Nah, yang mewarisi tentulah sama, hanya pindah wadah tetapi isinya akan sama. Air ditaruh botol, bentuknya botol, dipindah gelas airnya maka bentuknya serupa gelas, dipindah mangkok bentuknya pun serupa dengan mangkok, demikian seterusnya. Airnya itu tetap sama, sambung menyambung, ganti mengganti, estafet yang berkelanjutan. Demikian juga di zaman ini pasti ada seorang manusia yang mengemban, mewarisi estafet yang diwariskan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah disebut dengan seorang wali yang mursyida. Disebutkan di Al-Kahfi 17 bahwasanya sangat jelas di akhir ayat adalah menyebutkan falam tajidalahu waliyam mursyida. Nah, jelas. Maka kesaksian kita akan wujud Allah dan wujud Rasulullah adalah menyaksikan wujud zahirnya Allah. Dia zahir, dia pun batin.
Kalau kita tidak ketemu wujud zahirnya, mana mungkin kita ketemu batinnya. Sedangkan zahirnya adalah mewujud di dalam sifat wujudnya, atau dalam bahasa tasawuf disebut tajalli. Nah, itu hanya wujudnya, tapi wujud itu bukan Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad pun beda dengan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya Nabi Muhammad. Demikian juga di akhir zaman, waliya mursyida itu bukan Allah, waliya mursyida juga bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah yang warisi itu ada di baliknya guru waliya mursyida. Maka syahadat itu artinya adalah engkau menyaksikan Allah, engkau menyaksikan Rasulullah ketika kau berbaiat, berimam, kemudian tunduk patuh di dalam bimbingan guru rohani, yaitu guru waliya mursyida. Tetapi jika sekilas tidak diilmiahkan, maka seolah-olah kita menyembah manusia, padahal itu adalah teknik rabitoh. Dengan kita menyamakan frekuensi dan gelombang, maka di dalam istilah sholat kita pasti tahu ada istilah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita menghadirkan wujud Allah, mesti ada yang diingat. Mana bisa ingat kalau kita nggak pernah ketemu wujudnya? Impossible. Mesti ketemu wujudnya dulu baru diingat. Nah, kita ingat wujudnya, tetapi karena kita telah dibaiat akan sifatnya, maka kenal sifatnya. Ketika kita hadirkan wujudnya, sifatnya pun akan hadir. Kita sebut namanya, hadirkan wujudnya, sifatnya pun akan hadir. Ketika engkau telah tahu sifatnya es teh manis itu enak, ketika saat puasa Ramadan misalkan, ada wujudnya teh, gambar di baliho besar, teh manis seger, berkeringat gitu, keringat es, maka rasa segarnya pun datang kepada kita. Juga analognya ketika kita tahu sifat jeruk itu asam, baru kita lihat wujud gambar orang meres jeruk, diminum air jeruknya, maka datang pula sifat asamnya kepada kita. Atau pula kita tahu rasa sifat yang ada di balik orang yang kita cintai misalkan, baru disebut namanya, ditunjukkan fotonya, pasti di dalam hati kita pun berdetak. Artinya ada kontak di situ. Itulah teknologi yang menghubungkanmu dengan menghubungkan gelombang Allah Ta'ala, yaitu lewat seorang wali yang tekniknya disebut dengan rabitoh, yaitu menghadirkan wujud Allah, yaitu wujud Allah yang wujud, Rasulullah yang wujud, tetapi di baliknya kita menghadirkan gelombang nurun ala nur, yaitu gelombang Nur Muhammad, gelombang malaikat Jibril, dan gelombang Allah Ta'ala. Menyamakan frekuensi dan gelombang, maka dengan begitu, dengan kita memakai aplikasi teknologi komunikasi yang dalam bahasa Arabnya adalah disebut dengan thoriqah. Itulah prinsip dasar thoriqah, yaitu kita berhubungan dengan Allah yang maha metafisik dengan memanfaatkan resonansi, vibrasi, menyamakan frekuensi dan gelombang, sehingga walaupun kita di dunia, di alam yang terbatas, kita bisa terhubung dengan Allah yang dimensinya maha terbatas. Aku maliki yaumiddin, raja di akhirat, raja di alam rahasia, raja di alam yang maha tinggi. Walaupun di dalam ayatnya, aku lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher, aku ada di mana-mana, aku adalah dalam setiap pandanganmu, tapi dia tetap mutlak di alam yang mutlak. Maka yang menghampirimu adalah berupa gelombangnya. Tapi jika gelombangnya tidak pernah kau temukan, tidak pernah kau hampiri, maka walaupun dekat, seolah dekat ya, lebih dekat daripada urat lehermu, tapi jika gelombang dan frekuensinya tidak sama, maka gelombang Allah pun tidak akan pernah hadir dalam dirimu. Itulah kenapa sholat mesti menghadirkan gelombang Allah, yaitu secara teknikal kita memahami ada dengan rabitoh, dengan dalil yang kita sama-sama tahu, yaitu ini wajhatu wajhiyah. Di balik itu adalah kita menghubungkan rohani kita dengan rohani guru,
yang dari guru ke gurunya sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad, dan dari Rasulullah Muhammad terhantar langsung ke Allah Ta'ala, karena Rasulullah Muhammad dengan Allah tidak terdinding dari segala rahmatullah. Maka itulah prinsip dasar penerangan atau kajian ilmiah yang menjelaskan tentang wujud Allah. Sekali lagi, Allah sifatnya wujud, maka untuk memahami Allah yang ada di balik namanya, kita mesti mengenal wujudnya. Barulah kita tahu Allah yang itu bukan Allah yang berupa kunci, bukan Allah yang berupa hutang, bukan Allah yang berupa pacar. Allah yang wujudnya adalah Rasulullah. Maka ibadah kita bisa tersalur, tersambung. Karena jika sholat yang lalai di dalam sholatnya, artinya sholat yang tidak tersambung, terhubung, maka Allah pun mengancamnya dengan neraka wel. Itu bukan orang yang lalai sholat, tapi orang yang lalai dalam sholatnya. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian-uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan bagi yang berniat serius ingin belajar tentang teknik-teknik tinggi tarikatullah, maka silahkan hubungi admin. Jangan lupa bantu share kemana-mana agar banyak orang yang bisa ikut tercerahkan dengan uraian-uraian ilmiah ini. Karena Islam itu ilmiah dan amaliyah. Ilmiah itu artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, bisa diriset, bisa dianalisa, dan pastinya akan sesuai dengan kaidah rumus hukum ilmu pasti. Dan amaliyun artinya bisa dibuktikan, wajib. Karena itu mesti hakul yakin, kau harus alami sendiri, bukan ceritanya. Mudah-mudahan manfaat. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.